pada tahun 1920 hingga tahun 1930. Pada saat itu, Indonesia masih ada di bawah kekuasaan Belanda, yang dimana terdapat perbedaan dari tata busana yang digunakan oleh orang-orang pribumi dan juga orang-orang Belanda. Pada saat itu, orang-orang pribumi menggunakan kain kebaya beserta dengan kainnya dan juga selendang yang diselempangkan di atas bahu. Pada masa itu, orang-orang pribumi, khususnya perempuan, identik dengan pakaian-pakaian tradisional seperti kebaya ini yang digunakan untuk pakaian sehari-hari. Pada pertengahan abad ke-18, terdapat dua jenis kebaya, yaitu kebaya encim dan kebaya putu baru. Ini merupakan contoh dari kebaya encim, di mana kebaya ini ternyata menjadi salah satu kebaya yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Cina keturunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru ini mempunyai gaya tunik yang pendek, berwarna-warni dengan motif yang cantik. Pada abad ke-19, kebaya ini dipakai oleh semua kalangan sosial untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, pakaian kebaya ini juga menjadi kewajiban pada saat itu jika perempuan-perempuan Belanda ingin hijrah datang ke Indonesia. Kita lanjut ke tahun 1950. Pada tahun ini banyak ditandai dengan gaya berbusana yang klasik dan elegan atau populer disebut New Look. Nah, New Look ini diadaptasi dari tren-tren dunia yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Namun, pada masa dulu, New Look ini sering dianggap hasil dari rancangan Christian Dior yang dimana pada tahun 1947 memperkenalkan Corolla Line atau populer disebut The New Look. Ini merupakan contoh dari desain New Look yang dimana bentuknya kebanyakan bergaris A-line. Secara otomatis pada tahun ini lebih dikenal dengan gaya roknya yang terlihat mengembang di bagian bawah. Dan aku rasa model rok ini tuh masih banyak ya dipakai oleh banyak perempuan yang ada di Indonesia, termasuk aku. Kita lanjut ke tahun 1960. Nah, di tahun 1960 ini modenya tuh udah lebih bervariasi dan juga lebih berwarna. Karena gaya pada tahun ini itu lebih elegan dan juga lebih chic. Contohnya ala Jackie O. Ini contoh dari gaya ala Jackie O yang saat itu menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, gaya ini juga dimeriahkan dengan gaya yang serba mini yang berkolaborasi dengan motif-motif berani. Yang kini kemudian di Indonesia lebih dikenal dengan istilah a go-go look. Kita lanjut ke tahun 1970. Pada masa ini, mode di Indonesia sudah terlihat semakin berwarna karena hadirnya para perancang pakaian yang membuat pakaiannya semakin terlihat berani dan juga kuat dengan nuansa warna yang terlihat menarik. Nah, di era ini gayanya itu yang terkenal gaya hippies dan juga gaya disco. Gaya hippies dan juga gaya disco ini sangat populer pada saat itu. Selain dua gaya tersebut, pada tahun 1960-an ini, busana yang populer adalah celana bell bottom atau yang sering kita kenal dengan celana cut bray. Ayo, siapa yang masih punya celana ini? Angkat tangannya! Kita lanjut ke tahun 1980. Nah, di tahun ini, Indonesia tuh udah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain karena para perancang pakaian yang bermunculan, majalah serta perfilman saat itu sudah mulai berkembang. Di tahun ini terkenal dengan era Powerful Woman, di mana bentuk pakaian pada tahun ini cenderung longgar dan juga besar. Dan terdapat padding atau tambelan yang menonjol di bagian bahunya. Bentuknya itu tuh kayak puff gitu. Aku yakin sih orang tua kalian pasti punya baju seperti ini. Selain itu, warna dari bajunya juga terlihat kontras. Kurang lebih model pakaiannya seperti ini ya. Kita masuk ke tahun 1990. Nah, seperti yang kita tahu, tahun 1990 ini adalah masa yang paling berjaya untuk dunia fashion di Indonesia. Karena segala bidang sedang berkembang pesat pada saat itu, yaitu dari industri majalah, perfilman, maupun musik. Nah, pada masa ini tuh, para desainer tuh sudah mulai berani untuk menunjukkan karakter mereka masing-masing melalui hasil rancangan pakaiannya.
Pada masa ini tuh, denim dan kemeja kotak-kotak menjadi salah satu ikon fashionnya. Dan style ini masih menjadi favorit style oleh semua orang dari kalangan sosial manapun. Sekarang kita masuk ke tahun 2000 sampai saat ini. Nah, di tahun ini seperti yang kita tahu, semua tren sudah berkembang, semua industri sudah berkembang, yaitu termasuk industri dalam bidang seni. Majalah juga sudah mulai bermunculan, banyak brand-brand majalah terkenal yang membahas tentang fashion dan juga industri perfilman, di mana kita bisa lihat artis-artis atau aktor-aktor memakai pakaian hasil dari rancangan dari berbagai jenis desainer yang ada di Indonesia maupun ada di luar. Kita juga bisa lihat dari industri musik, fashion-fashionnya juga sudah mulai bagus, dan juga para model Indonesia juga yang gak kalah cantik, yang gak kalah keren untuk memamerkan hasil dari rancangan para desainer yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa sama internet juga nih. Internet juga di tahun ini tuh sudah makin berkembang dan kita juga semakin mudah untuk menggunakannya. Selain itu juga sosial media juga sudah semakin banyak, seperti misalnya Instagram, Facebook, Twitter, maupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti Pinterest, yang dimana bisa memudahkan kita untuk mengetahui tentang fashion yang ada saat ini. Tadi aku sudah menjelaskan bahwa industri musik juga berpengaruh kepada dunia fashion di Indonesia. Salah satu contohnya dari dunia musik K-pop. Aku ambil contoh seperti girl group SNSD dan juga Big Bang G-Dragon. Pada tahun 2009, SNSD atau Girls' Generation mengeluarkan MV mereka berjudul G, di mana saat itu para membernya menggunakan celana jeans berwarna-warni seperti hijau, merah, pink, dan tren fashion tersebut diikuti oleh anak-anak muda di Indonesia untuk tampil bergaya. Bahkan style ini juga digunakan oleh anak-anak muda di negara lain. Aku dulu pernah pakai style ini loh. Bergaya. Contoh lainnya lagi, Big Bang G-Dragon. Seperti yang penggemar K-pop tahu ya, GD ini menjadi brand ambassador dari merek terkenal Chanel. Karena dia mampu membawakan setiap pakaian sesuai dengan karakternya sendiri tanpa memandang gender fashion. Dia terlihat cocok dengan style apapun, seperti formal, street style, ataupun cute, tapi masih terkesan maskulin. Nah, anak muda di Indonesia seperti selebgram atau model, banyak juga yang mengikuti tren fashion seperti dia. Jadi ya, menurut aku itu, fashion itu nggak ada batasnya selama masih dalam norma-norma yang baik dan sesuai waktu dan tempatnya. The first trend itu tie-dye. Jadi back in the 70s pas masih kayak hippies, you know, like what's that festival? There was like it was like music festival vibes. Itu tie-dye. Pas zaman kayak Woodstock, everyone wearing flare pants and like fringe and sort of like that kind of bohemian look, and especially tie-dye juga. It just like represents and reflects how happy everybody was and like how everything was like groovy and shit like that. And then now it's coming back. We don't know why. But the first time I saw the tie-dye trend was on Lisa Blackpink. She was wearing this really cool like set, like bleached, like tie-dye. It was black and like brown. It's set with a jacket and trousers, so that was like the first time I saw it. And then after that, it just blew up. Menurut lo ini nggak sih kayak tren tuh bakal muter-muter gitu aja nggak sih? Emang, sumpah, trends are like that loh. So if you have something from like 2013 and you keep it and it's like 2025, I swear to God, it's gonna come back. What do you think about like this trend? Gue suka sih, karena ini gue banget maksimalis kan. Iya, iya. Tapi nggak semua pattern gue suka. Kalau yang kayak pattern bulat-bulat gini kayak dipakai. Swirled gitu kan? Iya, dipakai sama ASAP. Tuh kayak nggak semua orang bisa pull it off. Kayak lo harus keren banget gitu. Tapi kelihatan murah nggak sih? Iya, kelihatan murah banget. Kayak yang dijual di Bali. Terus kalau buat tie-dye lu lebih suka yang kayak buat hoodies apa t-shirt? Gue suka dua-duanya. Do you like it with graphic yang kayak Travis? Kan Travisnya ada like a graphic image in the middle. What do you think of that? Kalau yang dia pakai, gue suka sih. Tapi kayak gue sering lihat yang
model lain juga yang ada grafiknya, kayak malah ganggu Iya warna sih, tie-dye-nya gitu loh. Ini kan Tapi- kayak warnanya agak subtle gitu kan. Yeah, it's like brown and blue kan. Iya, iya. Kalau yang kayak ngalahin warna tie-dye jadi kayak buat apa lo pakai motif Yeah, tie-dye? yeah, that's true. How would you style it? The only thing I have yang tie-dye, at least that I can remember in my closet, itu ada tank top yang tie-dye yang gue lihat Mandy punya, terus gue beli, terus gue kayak just gonna go with the whole like hippie vibe, so I would pair it with like flare jeans and probably like white sneakers. Kalau gue karena gue punya yang hoodie doang, either pakai celana pendek atau enggak celana polos hitam atau celana polos putih. Definitely bukan jeans sih, soalnya tuh kayak Yeah, tie-dye-nya too much. warna agak biru. Clashing. Assalamualaikum Mbak, Ya, waalaikumsalam. kenalin aku Rahma Aina dari Universitas Airlangga. Aku temennya Dewi. Jadi aku kan ini ada tugas untuk cari narasumber yang expert di bidang fashion. Nah, terus kemudian aku cari saran dari teman-teman, terus disaranin untuk menghubungi Mbak. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Aini, bisa dipanggil Nana. Aktivitasnya saat ini Mahasiswa. kuliahnya lagi di mana Mbak? Kuliahnya di Poli 5 PSDK Berdiri. Oke. Nah jadi kan karena aku dikenalin sama Dewi, aku juga belum tahu nih Mbaknya ini punya usaha apa sih Mbak di bidang fashion? Usaha aku sendiri tuh baju, sweater, sama masker. Kalau boleh tahu merintis usahanya sejak kapan ya Mbak? Kalau dulu sih dimulai dari SMA, Mbak. Dikarenakan aku masuk kuliah, katanya itu sangat padat. Jadi agak sedikit terbengkalai. Nah, untuk pandemi ini, masa-masa pandemi ini aku baru mulai lagi itu bulan Juli. Kan waktu SMA itu berarti udah mulai rintis usahanya ya Mbak? Itu udah mulai produksi sendiri atau jadi reseller seperti itu? Kalau SMA dulu sih aku masih jadi reseller sih, Mbak. Tapi untuk saat ini aku udah produksi sendiri. Kemudian apa sih yang membuat Mbak itu kayak jadi motivasi biar usaha ini tuh lancar gitu? Motivasinya cuma pengen nabung gitu, Mbak. Nabung pakai uang sendiri kan enak nih, Mbak. Nggak ngeberatin orang tua ya. Kan tadi kata Mbaknya juga sempat kayak vakum dulu ya beberapa bulan selama pas masa adaptasi masuk kuliah. Nah, itu cara ngebangkitin semangat lagi itu gimana sih, Mbak? Ya, karena kan kuliah itu butuh modal yang banyak, Mbak. Buku itu juga mahal, terus paketan buat internet. Terus kalau kuliah kan mestinya itu teman-temannya itu juga ya beli ini kan kita pengen ya, Mbak ya. Jadi gimana kita bisa beli itu pakai uang sendiri gitu. Nyenengin orang tua lah pokoknya, Mbak. Gak ngebebanin gitu. Terus gimana sih Mbak ngebaca peluang pasar yang ada di sekitar Mbak? Kalau membaca peluang itu lebih ke arah ke tren ya, Mbak ya. Kan sekarang maksudnya tren anak-anak muda itu pakai kaos lebih enak buat hangout. Terus
kayak ibu-ibu juga bisa, bapak-bapak juga bisa, anak-anak. Itu kan yang paling enak dipakai itu apa? Kaos. Ya udah aku ambil kaos, dan saat ini kaos yang lagi booming, lagi tren itu kan tie-dye. Jadi aku pakai ya kaos tie-dye itu. Kalau mengikuti tren nih Mbak, kan setiap tahun kan pasti kayak berganti gitu ya trennya. Atau mungkin bukan hanya setiap tahun sih, bahkan mungkin bulan depan aja udah ganti. Kira-kira Mbak tuh rencananya nih, kalau mau ganti tren, mau ganti fashionnya lagi nggak sih Mbak? Kalau untuk itu sih yang ngikutin Mbak. Jadi kalau seumpama bulan depan atau katakanlah itu trennya kayak baju kodok, nah gimana kita bikin baju kodok sekreatif mungkin, sebeda mungkin, jadi kita buat tren tersendiri gitu di baju kodoknya itu gitu sih. Jadi ke kreatifnya kita aja. Berarti Mbaknya ini kan produksi sendiri, ready ya Mbak berarti? Ada yang ready, ada yang PO Mbak. Kalau yang ready kan kita lagi nyetok. Nah, untuk PO-nya itu di mana orang tuh mau warna yang beda. Jadi pengen warna ini nih, biru campur abu-abu, biru campur oranye gitu, itu PO. Kalau boleh tahu brand Mbak? Kalau untuk brand sendiri ya, aku belum punya Mbak. Karena kan aku bikinnya itu di mana barang aku bisa dijual orang lain gitu. Pakai brand mereka nggak apa-apa gitu. Jadi apa ya Mbak namanya, memberikan peluang usaha untuk orang lain lah. Terus selama ini apa aja sih Mbak lika-liku yang dihadapi? Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Lika-likunya itu di saat lagi dimana aku datengin kain, tapi kainnya itu beda dari apa yang aku mau. Jadi aku pengennya kainnya itu kualitasnya bagus, tebel, tapi yang kualitasnya di bawahnya kayak gitu Mbak. Terus kayak sistem biasa kan orang-orang mintanya COD-an kayak itu. Waktu COD itu juga kadang hujan, kehujanan, panas-panasan kayak gitu Mbak. Terus kayak biasanya sih orang-orang mintanya yang aneh-aneh, warna yang aneh-aneh. Itu menurut aku lika-liku sih, dimana kita nggak pernah bikin warna itu, tapi orangnya pengennya warna itu. Jadi mau kan kita buatin. Pernah nggak sih Mbak dapat komplain dari pelanggan? Alhamdulillah untuk saat ini belum, dan janganlah Mbak. Amin. Semoga lancar terus ya Mbak. Kalau setiap hari itu biasanya berapa sih Mbak omsetnya? Tiap hari nggak mesti kalau aku, cuma mungkin tiap hari itu ada yang beli entah itu 2, 4, itu 1 juga pernah. Pernah juga nggak kayak bener-bener seharian itu nggak ada gitu? Pernah kali itu, sering. Terus gimana caranya Mbak ngatasinnya? Dilihat Mbak, jadi orang kok nggak tertarik, kenapa ya gitu. Jadi gimana kita bisa bikin orang itu tertarik. Biasanya kalau aku ngasih harga promo itu yang pertama. Terus yang kedua aku kasih bonus, entah itu aku kasih bonus crunchy, stiker, kuas masker atau masker kayak gitu kan. Jadi orang mikirnya, oh aku beli baju dapat scrunchie, aku beli baju dapat masker, itu kan enak. Terus
Gimana sih caranya Mbak menentukan harga di tengah persaingan saat ini? Soalnya kan kayak baju kaos tie-dye juga udah banyak yang jual. Hmm. Untuk menentukan harga itu kan aku ambil tengah-tengahnya Mbak. Biasanya orang jual mungkin di harga eh, di atas 50 dan di bawah 50. Nah, aku ambil di tengah-tengahnya itu. Nggak terlalu mahal, ya nggak terlalu murah. Pokoknya kan aku bikin dua kualitas. Itu yang mau 20S atau yang 30S. Biasanya orang itu mintanya yang 20S. Kalau yang 20S berarti harganya lebih mahal. Kalau yang 30S harganya lebih murah. Itu kan tergantung tebal tipisnya kain juga, kualitas dari kainnya tersendiri. Hmm, Kemudian gimana sih caranya Mbak promosi? Maksudnya lewat apa gitu? Promosi sendiri aku lewat media sosial ya Mbak, seperti Facebook. Di Facebook kan ada grup jual beli kayak gitu. Aku masuk lah, aku gabung, aku promosiin di situ. Terus Instagram itu aku bikin story, aku minta temanku minta tolong bikin apa promosiin juga. Terus dari mulut ke mulut aku cerita temanku cerita ke temennya. Kalau boleh tahu nama IG-nya apa Mbak? Nama IG-nya Bapul Ayu. Oke. Untuk saat ini udah ngebuka reseller belum Mbak? Untuk saat ini alhamdulillah udah ada resellernya. Ada syarat tertentu nggak sih Mbak buat jadi reseller? Kalau untuk syaratnya itu order pertama itu harus serian Mbak. Maksudnya serian gimana Mbak? Ambil entah itu dia mau ambil 7, 10, 12 kayak gitu. Nanti untuk order selanjutnya bakalan dapat harga reseller. Seperti itu. Terus kan ini Mbaknya udah punya beberapa reseller ya. Gimana sih Mbak caranya ngebangun mental leadership? Untuk membangun mental leadership itu ya susah, ya gampang sih Mbak. Pokoknya ditelatenin aja, bikin yang positif-positif terus, nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Kita bersyukur ada orderan, kita syukurin, nggak ada orderan, kita syukurin, kayak gitu. Lebih ke arah gimana ya, sabar lah Mbak, sabar, ditekunin, nggak boleh nyerah lah pokoknya. Ini bangun relasi ke sesama pebisnis, terus ke reseller ataupun ke customernya. Kalau itu sih lebih mengarah ke kita, lebih ke mengajak ya Mbak ya. Gimana kita mengajaknya itu juga lebih sama-sama menguntungkan, jadi menguntungkan salah satu pihak. Nah, untuk ke pelanggan, reseller itu pelayanannya itu Mbak. Jadi aku lebih ke pelayanan yang bagus, dimana kalau kita melayaninya dengan bagus, dengan apa yang diminta orang tersebut kita buatin, biasanya kan orang tersebut akan terikat. Nah, terikatnya orang tersebut kan pastinya akan mereka akan membeli lagi, bahkan juga ada customer aku yang sekarang jadi penjual sama kayak gitu sih. Terus kalau untuk ke sesama toko, sesama apa ya, sama orang yang penjual, pembisnis itu lebih ke arah mengajak, dimana aku ngasih produkku, kamu mau nggak jualin produk ini gitu, aku kasih harga segini, tapi kamu lihat dulu barang aku kayak gini, kamu mau nggak gitu. Seperti itu sih, mengajak lah.
kayak gini kan aku nanya-nanya gini bisa jadi kayak tips atau pelajaran ya, baik buat aku khususnya dan juga buat teman-teman yang nanti bakal dengerin. Kira-kira sayang nggak tuh Mbak sama pengetahuan yang dibagiin gitu? Kalau untuk saya apa enggak sih? Enggak sih Mbak. Karena kan kita diberi ilmu, maka kita juga harus memberikan ilmu tersebut gitu. Jadi buat apa kita punya ilmu tapi kita simpan sendiri, nggak kita bagi-bagiin? Kan membagi ilmu itu juga pahala ya Mbak. Iya Mbak, benar-benar. Jadi gini, kan kalau kita ngasih ilmu, bisa aja orang itu juga ngasih kita ilmu. Sama-sama nguntungin gitu. Jadi kan nanti kan video ini bakalan dipublish buat kepentingan tugas. Nah, Mbaknya bersedia nggak? Keberatan atau enggak gitu? Enggak apa-apa Mbak, bersedia. Kalau untuk keberatan enggak apa-apa. Oke. Makasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat teman-teman yang nanti bakal dengerin. Mungkin pesan buat teman-teman yang nanti dengerin atau buat saya khususnya. Pesannya itu cuma satu ya, rajinlah nabung, karena dimana kita lebih sering nabung, nanti di saat kita susah kita bisa ambil tabungan itu, nggak perlu minta ke orang, perlu pinjam ke orang gitu. Jangan lupa nabung. Terima kasih Mbak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata, terus salah perbuatan juga. Terus semangat juga buat kuliah. Ya, aku juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.